Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal. Nah, kita akan membahas soal kimia tentang molaritas ya. Ini adalah soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini, baik soal matematika, soal fisika, ataupun soal kimia, kalian bisa kirimkan soal kalian ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Sebanyak 171 gram Al2SO4 3 kali dilarutkan pada 500 ml air untuk digunakan dalam praktikum laboratorium. Tentukan besar molaritas dari larutan Al2SO4 3 tersebut. Nah, sahabat Excellent, untuk materi ya tentang molaritas. Sebenarnya kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa molaritas itu sendiri adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml atau dalam 1 liter larutan. Nah, rumus apa yang kita gunakan? Sebelum kita tuliskan rumusnya, kita buat dulu yang diketahui ya. Di sini ada massa dari Al2SO4 3 kali. Jadi, di sini Al2SO4 3 kali ini adalah zat yang terlarut. Kemudian di sini ada pelarutnya, yaitu air. Nah, massa dari zat terlarutnya itu adalah 171 gram. Sedangkan volume air ya atau volume dari pelarutnya yaitu 500 ml. Maka di sini ditanyakan adalah besar molaritas. Molaritas sendiri disimbolkan dengan M besar. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya molaritas jika massa zat terlarut dan volume dari pelarutnya diketahui adalah molaritas sama dengan gram per mr dikalikan dengan 1000 per volume. Kalau kita lihat dari rumusnya, berarti di sini kita harus menentukan nilai mr-nya terlebih dahulu. Sehingga kita harus cari dulu nilai mr dari Al2SO4 3 kali. Nah, untuk menentukan mr kita juga sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Silakan cek link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, di sini Al2, berarti Al-nya ada 2, maka 2 kita kalikan dengan AR dari Al. Karena pada soal AR dari Al itu tidak diketahui, maka kalian bisa cek AR-nya di sistem periodik unsurnya ya. AR dari AL itu adalah 27, sehingga di sini 2 kita kalikan dengan 27, kita tambahkan dengan, nah S di sini jumlahnya ada berapa? Karena ini ada kurung, ada 3, berarti jumlah S-nya di sini ada 3 ya, berarti 3 kita kalikan dengan ARS itu adalah 32. Kita tambahkan dengan, nah jumlah atom O di sini, ini ada 4, ada 3, berarti dikalikan 4 kali 3 berarti 12 ya, berarti 12 kita kalikan dengan ARO yaitu 16. Nah, habis ya unsurnya. Jadi unsur penyusunnya itu ada Al, S, dan O. Nah, ini kita tinggal kalikan saja. 2 kali 27 itu adalah 54. Ditambahkan dengan 3 kali 32 itu adalah 96. Ditambahkan dengan 12 kali 16 itu adalah 192 ya. Jadi kalau kita tambahkan 54 tambah 96 ditambahkan dengan 192 itu hasilnya adalah 342 ya. Jadi MR dari Al2SO4 3 kali itu adalah 342. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya, massanya tadi ya, gramnya tadi udah ada 171. Kita bagi dengan MR yang sudah kita temukan yaitu 342, kita kalikan dengan 1000 per volumenya di sini ya, volume di sini adalah 500. Oke. Kita selesaikan, kita lihat ya mana yang bisa kita bagi. Nah, ini kan 1000 bisa kita bagi dengan 500 yaitu 2, kemudian 171 dengan 342 ini juga bisa dibagi ya, jadi sama-sama dibagi 171. Jadi 171 dibagi 171 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 342 dibagi 171 itu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian jadi 171 dibagi 342 itu adalah 1 per 2 gitu ya. Nah, karena ini ada 2 di atasnya, juga ini ada 2 di bawahnya, jadi bisa langsung dicoret. Maka yang tinggal di sini adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 molar. Nah, jadi besar molaritas dari larutan Al2SO4 3 itu adalah 1 molar. Jadi
jadi gampang ya untuk menentukan molaritas dari suatu larutan jika massa dari zat terlarut dan volume dari larutannya diketahui. Kalian bisa langsung gunakan rumus ini ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua, hitunglah molaritas 200 ml glukosa yang mengandung 2 gram glukosa. Ya, hitunglah molaritas 2 ml glukosa yang mengandung 2 gram glukosa. Nah, ini juga sama ya. Di sini diketahui volumenya ya. Volumenya adalah 200 ml. Kemudian di sini masanya diketahui yaitu 2 gram. Nah, yang ditanyakan di sini adalah molaritas. Nah, rumusnya yang dipakai yang mana? Ya, rumus yang dipakai masih sama ya, bahwa molaritas sama dengan gram per mr dikalikan dengan 1000 per volume ya. Nah, ini adalah rumusnya. Berarti kita harus cari apa dulu tadi? Ya, cari MR-nya terlebih dahulu. MR dari C6H12O6 karena glukosa itu rumus kimianya adalah C6H12O6. Oke, kita selesaikan. Kita cari MR-nya di sini ya. C6 berarti C-nya ada 6 kalikan dengan ARC. ARC itu adalah 12. Kita tambahkan dengan H12 berarti H-nya ada 12 kali ARH itu adalah 1 ditambah O6 berarti O-nya ada 6 kali ARO itu adalah 16. Oke, kita kalikan 6 kali 12 hasilnya adalah 72. 12 kali 1 hasilnya 12. 6 kali 16 hasilnya 90. 6 ya, kemudian 72 tambah 12 tambah 96, hasilnya adalah 180. Jadi MR dari C6H12O6 itu adalah 120. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan ya, masanya di sini. Nah, masanya di sini adalah 2 gram dibagi dengan MR-nya 180 dikali 1000 per volumenya di sini adalah 200. Nah, di volumenya tidak perlu dirubah ke dalam liter ya, karena rumus ini kalau kalian menggunakan rumus ini, maka volumenya harus dalam mililiter. Oke, kita bisa coret dulu nih, nolnya 2 ya, ini juga dicoret 2. Terus di sini ada 0, sorry, ini ada 2. Nah, bisa dicoret langsung ya, 2 ya. Jadi yang mana yang bisa dicoret, bisa langsung coret. Kemudian kita kalikan ya, di sini ada 10 ya, per 180. Nah, di sini kan oke, nolnya juga bisa dicoret ya, jadi tinggal 1 per 18. Nah, 1 dibagi 18 itu hasilnya adalah 0,05 molar. Jadi, molaritas dari glukosa ya, itu adalah 0,05 molar. Nah, gampang ya, sahabat excellent. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Berapa molaritas larutan asam sulfat 25% massa dengan massa jenis 1,178 gram per mililiter dan MR adalah 98. Nah, perhatikan sahabat excellent, di sini yang diketahui adalah massa ya, massa dari asam sulfat ya, tapi dalam bentuk persen massa. Jadi kalau kita tuliskan ya, persen masanya, sorry, ini adalah 25 ya, persen masanya adalah 25%. Kemudian massa jenis ya, nah massa jenisnya diketahui itu adalah 1,178 gram per mililiter. Kemudian MR-nya diketahui 98. Nah, perhatikan yang ditanyakan di sini adalah molaritas. Tentu untuk mengerjakan soal ini kita tidak bisa menggunakan rumus yang sebelumnya tadi ya, karena yang diketahui di sini sudah dalam bentuk persen massa dan massa jenisnya dan MR juga. Jadi kalau massa atau persen massanya diketahui, massa jenisnya diketahui dan MR-nya diketahui, maka untuk menentukan rumus molaritas itu adalah massa jenis ya dibagi dengan massa jenis yang disimbolkan dengan rho ya, massa jenis dikalikan dengan 10 dikalikan dengan persen massanya dibagi dengan MR. Nah, ini adalah rumus yang digunakan kalau yang diketahui adalah persen massa, massa jenis dan MR. Jadi kalian tinggal masukkan saja, massa jenisnya di sini adalah 1,178 kita kali 10 dikalikan dengan persen massanya yaitu 25 kita bagi dengan MR-nya yaitu 98. Nah, kalian langsung kalikan ya, 1 kali 1 1,178 kali 10 kali 25 itu hasilnya adalah 294,5. Kemudian kita bagi dengan 98, kita dapatkan hasilnya adalah 3,005 molar atau bisa dibulatkan ya menjadi 3 molar. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan molaritas
jika persen masanya diketahui, jika massa jenisnya dan MR-nya juga diketahui, ya. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Katanya, suatu asam sulfat pekat mengandung 96% H2SO4 dengan MR-nya yaitu 98, dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Berapa molaritas asam sulfat tersebut? Nah, ini juga sama ya, yang diketahui di sini adalah persen massanya 96, kemudian diketahui juga massa jenisnya, ya, yaitu 1,8 kg per liter. Nah, di sini MR-nya juga diketahui 98, yang ditanyakan di sini adalah molaritasnya. Nah, perhatikan sahabat excellent ya, di sini massa jenisnya itu kilogram per liter, jadi tidak perlu diubah karena ini udah setara ya. Jadi kalau kilogram itu lawannya liter, kalau gram berarti dia harus mililiter. Jadi karena ini sudah kilogram per liter ya, tidak perlu kalian rubah menjadi gram per mililiter ya, karena nanti hasilnya juga akan sama. Nah, sobat excellent, kita langsung gunakan rumusnya ya, bahwa untuk menentukan besarnya molaritas akan sama dengan Rho dikalikan dengan 10 dikalikan dengan persen dari massanya, kita bagi dengan MR. Nah, untuk massa jenis di sini nilainya adalah 1,8, kita kalikan dengan 10, kalikan dengan persen massanya yaitu 96, kita bagi dengan MR-nya yaitu 98. Nah, sekarang kita bisa langsung kalikan saja. 1,8 kita kali 10, kita kalikan dengan 96. Itu hasilnya adalah 1000 ya. 1728 kita bagi dengan 98. Kita dapatkan hasilnya yaitu 17,6 molar. Nah, ini adalah molaritas dari asam sulfat. Nah, jadi kalian betul-betul harus memperhatikan apa yang diketahui di soal gitu ya. Jadi, kita bisa menentukan rumus mana yang mau kita gunakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kelima. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk melarutkan 2 mol KOH, ARK 39, ARO 16, dan ARH sama dengan 1 untuk membuat larutan KOH 0,05 molar. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini molnya diketahui ya, jadi tidak massa lagi, molnya diketahui 2 mol. Kemudian KOH 0,05 molar. Nah, lihat satuannya kan M besar, berarti ini molaritasnya sudah diketahui yaitu 0,05 molar. Yang ditanyakan di sini adalah volume air ya, berarti nilai V-nya. Nah, rumus mana sih yang bisa kita gunakan di sini? Lihat, di sini kan tidak ada persen massa disebutkan di soal ya. Tentu rumus yang masih digunakan adalah M sama dengan gram per MR dikalikan dengan 1000 per volume. Nah, di sini kita lihat ya, karena molnya sudah diketahui di sini, sehingga rumus ini masih bisa kita turunkan. Karena gram per MR itu adalah rumus mol, jadi gram per MR itu sama dengan mol ya. Jadi rumusnya akan menjadi molar sama dengan mol dikalikan dengan 1000 per volume ya. Nah, sampai di sini kita bisa langsung masukkan nilainya ya. Langsung masukkan, di sini molarnya udah diketahui 0,05. Nah, oke, molnya dulu kita masukkan ya, molnya 2. Kita kalikan dengan 1000 per volumenya ditanyakan. Nah, molarnya kita isi ya, 0,05 ya. Nah, molarnya tadi 0,05 kita masukkan. Nah, ini kita selesaikan ya. 2 kita kalikan dengan 1000. Oke, ini 0,05 ya. 2 kali 1000 berarti 2000 per volume. Jadi kali saja ya, 2 kali 1000, 2000. Nah, di bawahnya ini kan 2 per 1 ya, jadi 1 kali V ya, V gitu ya. Kali silang, V kali 0,05 yaitu 0,05V sama dengan 2000. Oke, kita kali silang ya, sahabat excellent. 0,05 kali V, 0,05V, 2000 dikali berapa? Ini kan artinya per 1 ya, jadi 2000 kali 1, 2000. Jadi V saja. Oke, V saja akan sama dengan, ya 2000 kita bagi dengan 0,05. 2000 dibagi 0,05 itu hasilnya adalah 40.000. Satuannya dalam mililiter. Karena kita menggunakan rumus ini tadi ya. Kalau rumus ini yang dipakai berarti volumenya dalam mililiter. Kalau kalian ingin merubahnya menjadi liter, kalian tinggal bagi 1000. Jadi 40.000 dibagi 1000, 40. Jadi jawabannya adalah 40 liter. Nah, itu untuk soal yang kelima. Jadi gampang ya, sahabat excellent. Yang penting kalian tahu menempatkan mana rumus yang digunakan, tergantung nanti apa yang diketahui di soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-6.
Diketahui sebuah molaritas dari larutan NaCl sebesar 0,4 molar pada air sebanyak 40 liter. Tentukan banyak mol NaCl yang terlarut dalam air tersebut. Nah, di sini kita lihat diketahui molaritas juga ya, 0,4 molar. Nah, ini ya molaritasnya diketahui 0,4 molar pada air sebanyak 40 liter. Jadi 40 liter volume ya, volumenya 40 liter di sini. Yang ditanyakan adalah banyak mol dari NaCl. Nah, ditanyakan adalah molnya di sini. Bagaimana sih menentukan mol jika molaritas dan volumenya diketahui? Nah, gampang ya. Kita tahu tadi ya hubungan antara molaritas dengan mol. Nah, berarti rumus yang digunakan masih molar sama dengan gram per mr kali 1000 per V sama dengan, nah gram per mr tadi mol ya, jadi mol kali 1000 per V. Nah ini molar. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Molar di sini, oke molnya dulu, molnya mau dicari ya. Terus molar dikalikan dengan 1000 per volumenya. Nah, ingat ya, volumenya di sini kan dalam liter ya, dia harus dalam mililiter. Jadi liter kita rubah menjadi mililiter. Jadi tinggal kali 1000 saja ya. Jadi 40.000 di sini ya, 40.000 mililiter. Oke, ini molaritasnya tadi 0,4. Maka, nah ini ya 40.000 mililiter. Oke. Nah, ini kita bisa langsung coret ya. Nah, sehingga kita dapatkan 0, mol ya, di sini 0,4 ya, mol. Oke, mol dikali 1 hasilnya mol ya, per. Oke, di sini yang tinggal adalah 40. Nah, sini kita tinggal atau bisa langsung kali silang saja ya. Jadi di sini kan 0,4 per 1. Jadi mol kali 1 hasilnya adalah mol. Oke, mol ya. Nah, oke. Mol kali 1 hasilnya mol, 0,4 kali 40 itu hasilnya 16. Jadi kita dapatkan molnya itu sama dengan 16. Oke, saya ulangi ya. Mol dikali 1, karena ini 0,4 per 1. Mol kali 1 hasilnya adalah mol, sama dengan 0,4 kali 40 hasilnya adalah 16. Maka banyaknya mol NaCl yang terlarut di dalam air itu adalah sebanyak 16 mol. Nah, itu adalah beberapa soal ya yang sudah dibahas. Semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.